Selamat pagi anakku semua dan salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, baiklah ya anakku. Pada hari ini kita akan memulai materi pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sebelum Ibu memulai materi pelajaran kita untuk selanjutnya, ada baiknya Ibu bertanya dulu materi yang sebelumnya. Nah, mungkin kalian masih ingat materi kita yang sebelumnya itu adalah letak Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, poros itu kalian sudah mengerti apa itu artinya poros. Poros itu adalah sebagai pusat. Nah, kenapa Indonesia dikatakan sebagai pusat maritim dunia? Itu pasti ada alasan-alasannya mengapa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, yang menjadi alasan Indonesia sebagai poros maritim dunia itu adalah dilihat dari letaknya. Letaknya yang bagaimana? Yaitu dilihat dari letak geografisnya. Letak geografisnya Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, dari letak astronomisnya. Indonesia merupakan daerah wilayah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, di mana Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya mengapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya, minggu lalu Ibu ada membagikan kepada anak Ibu, Natasha Sibarani, yaitu materi kita yang berupa komik. Tolong anak Ibu yang bernama Natasha Sibarani, tolong dibacakan ya nak ya, materi yang minggu lalu yang Ibu bagikan sama kamu, agar semua dan kita semua bisa mengerti materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Silahkan nak. Baik, Bu. Tolong anak-anakku semua, kita perhatikan materi yang akan dibacakan teman kita Natasha Sibarani, supaya kita bisa lebih memahami materi kita yang berikutnya. Silakan nak, bacakan. Baik, Bu. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, akhirnya ketemu juga. Tasya mulai terbawa suasana dalam buku yang dibacanya. Baca dulu kayaknya seru, ada komiknya gitu. Komik yang dibaca Tasya. Selamat pagi anak-anak, ibu semua. Sekarang kita melakukan pembelajaran ditandai pelan. Di pantai karena mata pelajaran kita hari ini mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya
Wah, makin tambah semangat nih belajar di pantai. WK. Oke, ayo teman-teman kita bersiap-siap. Oke, siap. Yaudah, ayo kita berangkat. Ibu Rista udah nunggu tuh. Part 2. Wah, indah sekali. Iya, Andre, pantainya keren. Teman-teman, ayo kita dipanggil ibu sekarang juga. Ayo. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, ada yang udah baca pelajaran kita belum? Ya, aku belum baca, Bu. Aku udah, Bu. Belum, Bu. Aku juga belum. Oke, karena baru Caca yang baca, Ibu akan menjelaskannya. Mari ikut Ibu. Karena, Bu, kenapa sih Indonesia disebut poros maritim? Karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas dan Indonesia itu letak geografisnya sangat strategis. Jadi Bu, kenapa Indonesia juga disebut beriklim laut? Nah, beriklim laut itu karena Indonesia berbentuk kepulauan sehingga banyak mendapat pengaruh angin laut. Pengaruh angin lautnya apa, Bu? Pengaruhnya itu mendatangkan banyak hujan. Oh, begitu ya, Bu. BTW, Andre dan Bayu kemana ya? Oh iya, mereka kemana ya, Bu? Yaudah, ayo kita cari bareng. Akhirnya Andre dan Bayu ketemu. Kalian ngapain di sini? Itu, Bu, lihat ikan-ikan banyak. Kalian tahu tidak kalau Indonesia ini kalau ikan-ikan ini salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Bu, tolong jelasin versi lengkapnya, kami penasaran nih. Oke, part 3 selanjutnya. Andre dan teman-teman mulai membayangkan Ibu Rista mengajar. Nah, Indonesia memiliki 3 batas laut. Ada batas laut teritorial, batas land dan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial adalah batas kedaulatan penuh negara Indonesia. Artinya, negara-negara lain tidak diperbolehkan masuk ke wilayah kita tanpa seizin negara. Batas laut teritorial ini ditarik sejauh 12 mil dari garis dasar. Oke, selanjutnya ada batas landas kontinen. Artinya, batas dasar laut yang sumber daya alamnya dapat dikelola oleh negara bersangkutan. Landas kontinen memiliki kedalaman tidak boleh lebih dari 150 mil. Lantas, bagaimana jika terdapat dua negara yang berdampingan dengan jarak 200 mil? Maka dilakukan pembagian wilayah yang jauhnya sama dari garis pantai masing-masing. Oke, dan yang terakhir ada batas zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Merupakan daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti selatan Pulau Jawa. Tahu nggak, ternyata ZEE ini diukur sejauh 200 mil dari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut atau garis dasar. Oke, selanjutnya sini ceritanya ibu itu setelah selesai mengajar, ibunya menanya, gimana kalian udah paham belum sama materi hari ini? Paham banget, Bu. Wah, Ibu Rista menjelaskan keren banget. Bu Rista sering-sering ya ngajak kita ke alam, ternyata belajar geografi itu menyenangkan banget. Bu Rista terkeren deh. Ih, anak-anak Ibu Rista juga keren-keren kok. Siapa dulu dong Ibu Rista? Belajar geografi bareng Bu Rista lebih mudah dan menyenangkan. Tasya selesai baca buku. Bukunya menyenangkan. Udah dulu deh, besok aku lanjut. Udah, Bu. Baiklah anak-anak, itulah rangkaian materi yang sudah Ibu bagikan kepada teman kita tadi Natasya. Kita sudah sama-sama memperhatikan materi kita. Nah, sampai di situ Ibu mau bertanya, apakah ada yang kurang mengerti atau kurang memahami dari materi kita hari ini, Nakku? Tidak, Bu. Mengerti, Bu? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Nah, kalau sudah mengerti, sebelum kita mengakhiri materi kita, Ibu akan merangkum materi kita pada hari ini, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana Indonesia itu memiliki keuntungan-keuntungannya yang dilihat dari letak geografis dan letak astronomisnya. Nah, jadi karena Indonesia dikelilingi oleh lautan, maka
Indonesia membagi batas lautan itu menjadi 3. Yang pertama, itu ada batas teritorial. Batas teritorial itu adalah batas laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal dan titik tidak melebihi dari 12 mil laut. Yang kedua, itu adalah landas kontinen yang merupakan dasar laut kelanjutan dari kontinen dan benua. Yang dimana diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak yang paling jauh adalah 200 mil. Yang ketiga itu ada zona ekonomi eksklusif, merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Nah, itu adalah rangkuman materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, bagaimana dengan materi pelajaran kita hari ini? Menarik tidak dengan menggunakan komik? Nah, Menarik, Bu. Menarik, Bu. oke, baiklah. Nanti di lain waktu dan kesempatan, Ibu akan membuat materi lagi dengan komik yang lebih menarik lagi, supaya kita bisa sama-sama saling mengerti, kalian pun mudah memahami dari materi kita untuk selanjutnya. Jadi, Ibu akhiri materi kita ini, tetapi sebelum Ibu mengakhiri, kalian akan persiapkan diri untuk materi kita selanjutnya, yaitu mengenai batas wilayah Indonesia. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Ibu bisa meninggalkan Zoom kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.